Sedari tadi jantung Alaska tidak berhenti berdetak kencang. Saat papanya mengabari untuk berbicara berdua dengan Alaska dan meminta Alaska menunggu di ruang kerjanya, entah kenapa perasaan Alaska menjadi tidak enak. Suasana ruangan itu kembali menjadi canggung saat Damian, ayah dari Alaska itu, masuk ke dalam dengan raut wajah datar dan aura yang tidak mengenakan. Ada apa dengan ayah? Kenapa dia terlihat tidak bersahabat saat datang ke dalam ruangan ini? Apakah aku baru saja melakukan kesalahan? Batin Alaska bertanya-tanya. Mau menggakui kesalahan kamu terlebih dahulu pada ayah atau ayah yang bongkar semuanya satu-satu, Alaska? Damian bertanya dengan nada datar. Alaska mengernyit heran, maaf ya, tapi apa kesalahan Alaska? Seingat Alaska belakangan ini Aska tidak sering-sering melakukan balapan. Aska juga lebih banyak di rumah daripada keluar rumah, dan kalaupun keluar rumah Aska pasti membawa Siska juga. Ayah kasih kamu kesempatan untuk berpikir di mana kesalahan kamu, Alaska. Bukannya menjawab, Damian justru malah berkata yang kembali membuat Alaska kebingungan. Tiba-tiba terlintas nama Siska di pikiran Alaska. Apakah mungkin kesalahan yang ayahnya maksud itu berhubungan dengan Siska? Apakah ini mengenai Siska ya? Tebak Alaska, dan anggukan kecil yang diberikan oleh Damian membuat Alaska terdiam. Dia tahu kesalahannya pada Siska sangat banyak dan mungkin jika dipaksa untuk mengingat satu persatu maka akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Melihat keterdiaman putranya membuat Damian menghela napas kasar. Tuan Ruslan tadi berbicara dengan ayah. Beliau mengatakan keputusan yang ayah tidak akan pernah duga sebelumnya, ujar Damian, membuat jantung Alaska semakin berpacu dengan cepat. Aku akan bilang pada papa untuk membatalkan perjodohan kita berdua. Tiba-tiba saja perkataan Siska beberapa hari yang lalu terlintas di pikiran Alaska. Apakah gadis itu sungguhan mengatakan akan mengakhiri perjodohan ini? Papa Siska berbicara apa dengan ayah? Dengan gugup Alaska bertanya, dia menatap ayahnya dengan raut khawatir. Membatalkan perjodohan kamu dengan putrinya. Apakah sampai saat ini kamu sudah paham di mana letak kesalahan kamu, Alaska? Lelaki muda itu menganggukkan kepalanya dengan lemas. Tidak dipungkiri jika Alaska juga terkejut dengan apa yang baru saja ayahnya ucapkan. Dia tidak menyangka ucapan Siska yang sebelumnya dianggap hanya main-main itu ternyata telah dibuktikan oleh gadis itu sekarang. Damian bangkit dari duduknya saat melihat sang putra yang hanya duduk terdiam tanpa membalas ucapannya. Tangan kekar itu melayang tepat mengenai pipi Alaska. Suaranya yang kencang sudah dapat memastikan jika tamparan itu sangat menyakitkan, terbukti dari Alaska yang sampai memalingkan wajahnya karena tamparan sang ayah. Anak kurang ajar. Kamu tidak pernah mendengarkan permintaan ayah. Ayah hanya minta agar kamu bisa mencintai Siska dan menyayanginya, karena tapi kamu malah menyakiti hati gadis itu. Dia sayang dengan tulus sama kamu, Aska, tapi yang ada di pikiran kamu itu hanya Lita dan Lita saja. Gadis itu sudah menjadi milik pria lain dan tidak bisakah kamu memberikan hati kamu itu untuk Siska, Ayah memang marah sama kamu, tapi rasa kecewa ayah lebih besar saat tahu kamu pernah mengatai Siska sebagai gadis murahan. Dari mana kamu belajar kata merendahkan wanita seperti itu, Saya tidak pernah mengajari kamu berbicara seperti itu pada seorang wanita, Alaska. Mendengar amarah ayahnya, yang Alaska lakukan hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tahu dia salah, dan dia tidak akan mengelak untuk kesalahan kali ini. Aska minta maaf ya, Aska menyesali ucapan Aska dan tindakan Aska sebelumnya. Aska mohon jangan setujui pembatalan perjodohan ini ya, Aska akan berjuang. Biarkan Aska menebus kesalahan Aska sebelumnya, Aska mohon jangan batalkan perjodohannya, ujar Alaska dengan memberanikan diri menatap mata sang ayah. Kamu baru menyesalinya sekarang, Kemana saja kamu saat itu, Aska? Damian membentak putranya. Aska mohon ya,
Tolong katakan pada Pak Ruslan untuk tidak membatalkan perjodohannya, ujar Alaska lagi, tapi kali ini pria itu menurunkan harga dirinya dengan berlutut di hadapan sang ayah yang menatapnya dengan datar. Terlambat, Aska. Semuanya telah terlambat karena Siska sudah memutuskan untuk pergi dari Indonesia dan melanjutkan studinya. Iya, ayah sedang tidak bercanda kan? Siska tidak ada bilang apapun padaku soal dia yang akan pergi meninggalkan Indonesia. Ayah pasti hanya bercanda kan saat mengatakan itu. Alaska bertanya seolah tidak yakin dengan ucapan papanya itu. Tidak ada untungnya papa bercanda atau berbohong dengan kamu, Alaska. Papa tidak seperti kamu yang suka berbohong. Siska memang akan pergi dari Indonesia, kembali ke negara sebelumnya di mana dia berkuliah di sana, ujar Damian yang membuat tatapan mata Alaska menjadi kosong seketika. Anak lelaki itu merasa ada sesuatu yang baru saja menancap tepat di jantungnya saat kabar soal Siska yang akan pergi jauh dari Indonesia. Damian menepuk pundak anaknya itu kemudian, jika kamu memang mulai mencintai Siska, maka kejarlah dia. Perjuangkan dia sebagaimana dulu Siska memperjuangkan kamu hingga akhirnya dia menyerah, ucap Damian. Kamu sungguh mau pergi, Kak? Kenapa? Apakah karena kamu tidak mau menerimaku sebagai adikmu? Lita melayangkan pertanyaan itu pada Siska. Saat ini Siska datang menemui Lita di kediamannya untuk berpamitan karena malam ini juga dia akan berangkat menuju Aussie. Dan Siska merasa dia perlu untuk berpamitan pada adiknya itu. Tidak, bukan begitu, aku menerima kamu, Lita. Bukan itu alasanku pergi dari Indonesia dan memutuskan untuk menetap di sana, ujar Siska. Mata Lita berkaca-kaca, lalu apa alasannya, Kak? Kenapa tiba-tiba kamu mau pergi? Bukankah di sini ada Alaska? Kamu sangat mencintainya kan? Kamu tega meninggalkan orang yang kamu cintai, Kak? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Siska terdiam, kemudian gadis cantik itu memberikan sebuah senyum tipis. Lita, bisakah kamu membawaku menemui ayah kamu? Sebagai hari terakhirku di Indonesia, aku ingin berpamitan juga pada Pak Gunawan. Siska mengalihkan pembicaraan, dia seakan tidak mau membahas soal Alaska pada adiknya itu. Dia papa kamu juga, Kak, jangan berkata seperti itu, ujar Lita memberitahukan. Ya, hehe, aku hanya belum mengenalnya. Dia tidak jahat kan? Dan Lita tersenyum dengan pertanyaan itu, dia tidak akan jahat apalagi pada Kak Siska yang merupakan anak dari istri yang paling dia cintai. Kenapa kamu bicara seperti itu, Ta? Siska tidak mengerti, namun Lita memilih menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Ayo, aku antar menemui papa kita berdua. Siska tidak menyangka akan menemui ayah kandungnya yang asli di sebuah rumah sakit dengan keadaan sang ayah yang terbaring lemah di kasur pasien itu. Di dalam ruangan ini sekarang hanya ada dirinya seorang diri saja dengan Tuan Gunawan yang sedari tadi tidak luput pandangannya dari Siska. Ekem. Tuan saya. Panggil papa, nak. Kamu juga adalah anakku. Panggil aku papa karena aku adalah papa kandung kamu, bukan majikan kamu, ujar Gunawan membuat Siska mengangguk ragu. Saya sudah tahu semuanya, Tuan, maksudnya papa. Saya tahu sekarang jika saya adalah anak Anda, tapi maaf sekali, saya tidak bisa memilih untuk tinggal dengan Anda. Jantung Gunawan rasa seperti berhenti seperkian detik. Dia sudah mempersiapkan diri andai kata Siska menolaknya, tapi mendengarnya secara langsung ternyata lebih menyakitkan. Kak, kenapa? Apakah kamu sangat menyayangi orang tua kamu yang sekarang? Siska mengangguk, itu salah satu alasannya, tapi saya juga tidak akan tinggal dengan mereka karena alasan saya yang lain adalah karena ingin melanjutkan cita-cita saya sebelumnya. Dan saya datang ke sini untuk berpamitan pada Papa, saya akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Kemungkinan untuk kembali ke sini akan sangat kecil. Gunawan terkejut mendengar perkataan putri tertuanya itu. Kak, kenapa harus luar negeri?
Kamu tidak mau tinggal dengan papa tidak masalah asalkan biarkan papa untuk tetap bisa melihat kamu, nak, ujar Gunawan terlihat memohon pada putrinya itu. Siska menggelengkan kepalanya, sudah aku bilangkan jika aku pergi bukan karena tidak mau bertemu ataupun tinggal dengan kamu, Pa. Tapi karena aku mau mengejar cita-citaku dan melupakan seseorang. Jika aku tetap di sini, maka aku selamanya tidak akan bisa melupakan dia, mau sekuat apapun tekadku untuk melupakannya. Gumam Siska lirih. Mendengar itu, Gunawan hanya bisa menghela napas kasar, tapi dia tahu yang dimaksud putrinya sebagai orang yang akan dilupakan itu merupakan seorang laki-laki. Meskipun penasaran akan siapakah lelaki itu, tapi Gunawan tidak bisa menanyakannya, tidak saat hubungannya dengan Siska saja baru terjalin saat ini. Mereka tidak sedekat itu sampai Gunawan bisa bertanya dengan bebas pada putrinya. Baiklah, jika itu keputusan kamu, Papa akan mendukungnya. Apakah setelah ini Papa masih boleh menghubungi kamu untuk sekadar mengetahui keadaan kamu? Tanya Gunawan berharap banyak. Siska menganggukkan kepalanya, boleh, tapi maaf Pak, apakah aku boleh memanggil kamu dengan sebutan ayah saja? Rasanya agak aneh jika aku memanggil Papa pada dua pria sekaligus, dengan canggung Siska mengutarakan perasaannya. Mendengar itu, Gunawan memaksakan sebuah senyuman. Ini bukan salah Siska karena berkata seperti itu, dari awal gadis itu lahir sudah mengenal papa orang sebagai papanya sendiri dan bukan Gunawan, jadi dia harus memaklumi jika anaknya itu merasa aneh memanggil pria yang baru hadir ke kehidupannya sebagai seorang papa juga. Yang patut disalahkan atas semua ini adalah Laksmi, karena keegoisan dan keserakahan wanita itu jadi banyak menghasilkan korban. Tidak, Papa. Senyaman kamu saja, nak. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, aku pamit pergi karena aku harus segera bersiap untuk keberangkatanku. Gunawan terkejut mendengarnya. Dia kira Siska akan berangkat beberapa hari lagi, tapi nyatanya ini adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka berdua di Indonesia. Kamu akan berangkat hari ini. Boleh ayah minta sesuatu dari kamu, Siska? Dengan ragu Siska menganggukkan kepalanya. Peluk ayah, nak, sebagai salam perpisahan, ucap Gunawan, membuat Lita tersentak terkejut, namun tetap menuruti permintaan papanya itu pada akhirnya. Pelukan yang terasa berbeda dengan pelukan Papa Ruslan, namun terdapat kehangatan dan kenyamanan dalam pelukan itu. Kejar cita-cita kamu, nak. Papa di sini akan berdoa dan terus mendukung kamu agar menjadi apa yang kamu inginkan, ucap Gunawan. Siska memberikan pelukan perpisahan pada Lita yang mengantarnya ke bandara bersama dengan sepupunya itu. Jika sudah sampai, kabari aku ya Kak. Kita harus tetap berhubungan pokoknya meskipun kamu jauh di negara orang, ujar Lita setelah melepas pelukannya. Tentu saja, kamu boleh menghubungiku atau nanti aku yang akan menelpon duluan, ucap Siska dan kini tatapan mata gadis itu teralihkan ke Lars. Jaga adikku baik-baik ya Lars, jangan menyakitinya, dan jika aku mendengar dia terluka karena kamu, maka aku tidak akan segan-segan untuk kembali ke Indonesia hanya untuk menghukummu. Ancam Siska dengan menatap tajam sepupunya itu, Lita hanya tertawa melihatnya. Lars memutar bola matanya malas, ya. Kamu memang harus kembali, tapi bukan untuk menghukumku, melainkan untuk melihat istri cantikku ini yang akan lahiran nanti. Apa? Lita tengah hamil saat ini? Tanya Siska terkejut dengan apa yang Lars katakan. Dengan senyum manis, Lita mengangguk seraya menyusap perutnya sendiri, benar, ada adik bayi di dalam perutku sekarang, Kak. Jadi kamu harus datang dan melihat keponakan kamu ini nanti jika dia telah lahir ke dunia ya? Tentu saja. Ya ampun, ini kabar yang menggembirakan sekali, Lita. Selamat menjadi ibu sayangku. Dengan gembira, Siska kembali memberikan pelukan pada adiknya itu. Jika seperti ini rasanya berat sekali untukku meninggalkan Indonesia. Maka jangan pergi jika begitu, Kak, ucap Lita,
namun Siska membalasnya dengan senyum tipis. Tidak bisa, aku harus pergi, tak, ujarnya dan tidak lama terdengar pengumuman dari bandara mengenai penerbangan yang akan Siska lakukan. Dengan memegang kopernya, Siska berkata, aku pergi ya, Mah Pa. Aku akan selalu mengabari kalian berdua. Aku tidak selamanya pergi dan akan kembali pada kalian jika sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Tania dan Ruslan yang memang ikut mengantar anaknya itu ke bandara pun mengangguk. Hati-hati di sana, nak. Jangan nakal lagi seperti sebelumnya. Dan kalau bisa, kamu jauhi Sean, mantan pacar kamu itu. Dia pria yang buruk. Mendengar perkataan mamanya, Siska tertawa pelan. Rupanya Mama Tania masih kesal dengan mantan kekasihnya dulu yang bernama Sean Sky. Dan setelah berpamitan, Siska pun berjalan menuju pesawatnya dengan menyeret koper yang dia bawa. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti saat telinganya samar-samar mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Dan saat otak Siska langsung tertuju pada Alaska, gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kan dia datang ke sini, gumam Siska pada dirinya sendiri, lalu gadis itu kembali melanjutkan langkahnya, namun tiba-tiba saja tangannya dicekal oleh seseorang. Siska terkejut saat menoleh dan menemukan Alaska yang tengah terengah-engah sambil sebelah tangannya memegang lengan Siska. Alaska. Beonya terkejut dengan kehadiran Alaska di hadapannya saat ini. Alaska berusaha menormalkan napasnya barulah dia menatap Siska, namun cekalan tangan pada gadis itu masih terdapat. Alaska takut jika dia melepaskannya maka Siska akan pergi darinya. Jangan pergi, Siska. Kenapa kamu mau meninggalkan aku, hah? Mendengar pertanyaan dengan nada membentak itu membuat Siska terkejut. Kenapa kamu malah membentakku, hah? Kita sudah tidak ada hubungan lagi dan urusanku mau pergi atau tidak dari Indonesia ini. Sejak awal tempatku memang bukan di sini kan? Dengan terkekeh sinis, Siska membalas ucapan Alaska yang membuat pria itu bungkam untuk beberapa saat. Melihat keterdiaman Alaska, Siska menghela napas berat, lepaskan, aku harus segera pergi. Siska, aku minta maaf. Aku mohon, jangan pergi. Aku tidak pernah berkata iya untuk pembatalan perjodohan kita, dan sekarang kamu juga mau pergi dari sisiku. Kamu tidak boleh pergi, Siska, ujar Alaska dengan memohon pada Siska, bahkan kini lelaki itu memegang satu lagi tangan Siska hingga kini kedua tangan Siska dipegang olehnya. Kenapa aku tidak boleh pergi, hah? Aku kembali ke Indonesia karena ingin melihat calon suamiku yang orang tuaku pilihkan, tapi lelaki itu tidak menyukaiku bahkan terus-menerus menolakku dengan kasar. Setelah pembatalan perjodohan ini, kenapa kamu malah datang ke sini dan memohon padaku untuk tidak pergi, hah? Alaska menghela napas, menunduk mendengar kemarahan dari Siska tersebut, karena aku sudah mulai menyukai kamu, Siska. Apa kamu tega meninggalkan aku setelah kamu membuatku jatuh cinta padamu, Siska?